Are you listening? Damn. Oke, ya selamat pagi semuanya. Kita kembali dengan berita hangat di pagi hari ini di channel Multimedia. Oke, kita akan membahas tentang sebuah berita yang sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang, yaitu terkait dengan korupsi ya, yang dilakukan oleh para pejabat ya, yang cukup terkenal di Indonesia ini terkait eKTP atau elektronik KTP ya. Nah, kartu tanda penduduk elektronik. Waduh. Nah, ini cukup rame dilansir di situs BBC Indonesia. Oke. Kita supaya tahu dulu ya apa yang sebenarnya terjadi dengan korupsi eKTP ini. Yang pertama, apa yang dikorupsi? Nah, yang dikorupsi yaitu proyek kartu tanda penduduk ya, elektronik atau yang bisa disebut eKTP, dimulai dalam negeri sebagai pelaksana dari Kemendagri pada tahun 2011 sampai 2012. Anggaran untuk proyek ini mencapai 5,9 triliun. Wow. Kemudian, namun Komisi Pemberantasan Korupsi ya atau KPK melalui juru bicaranya Febri Diansyah menyebut ada kejanggalan pada tahapan awal pembahasan anggaran. Pada September 2012, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU juga menangkap adanya kejanggalan dalam proses tender ya, dalam proses ini. Kemudian kala itu tender pengadaan eKTP dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucovindo, PT Sandiapala Artapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak. KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender tersebut ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di DPR. Kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sendiri telah mendakwa 2 orang, mantan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto. Dalam persidangan Kamis tanggal 9 bulan 3, Irman disebut jaksa telah mengarahkan Sugiharto untuk spesifikasi teknis pembuatan eKTP yang mengarahkan ke produk tertentu dengan secara langsung menyebut merek. Angka-angka mencengangkan. KPK telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek eKTP ini sejak pertengahan 2014 selama hampir 3 tahun. Lembaga tersebut telah memeriksa 294 saksi, menetapkan 2 tersangka dan menyita 247 miliar. Nah, yang menarik pada persidangan pertama adalah untuk dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyiapkan surat dakwaan setebal 24.000 lembar, tingginya hampir 2,5 meter. Namun untuk persidangan dakwaan dipersingkat menjadi 121 halaman. Selain 2 terdakwa juga KPK telah memeriksa 9 politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR pada 2011 sampai 2012. Di antaranya Khairman Harahap yang kala itu menjabat Ketua Komisi 2 dan Setia Novanto yang saat itu menduduki posisi Ketua Fraksi Partai Golkar. Dan yang paling mencengangkan dalam kasus ini adalah beberapa jumlah dana yang diduga korupsi. Dari nilai proyek 5,9 triliun, KPK menyebut dana yang dikorupsi mencapai 2,3 triliun. Wah, tinggi sekali ya. Jumlah fantastis itu menuai reaksi negatif dari media sosial, diantaranya Muhammad Syohirin yang lewat akunnya mencuit uang korupsi eKTP bisa membangun ribuan sekolah atau rusun. Kenapa tidak ada yang demo atau hujat? Nah, kemudian korupsi terbesar
Tidak bisa ditampik taksiran kerugian negara 2,3 triliun bukanlah nilai yang kecil jika dibandingkan dengan sebuah kasus korupsi yang sedang atau telah ditangani KPK. Dugaan korupsi EKTP bahkan mengakibatkan potensi kerugian negara terbesar. Kemudian, kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor. Nah, ini juga sama. Sementara kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi 121 miliar. Nama-nama terkenal ya. Memang korupsi EKTP ini melibatkan beberapa nama-nama terkenal. Pertama, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat anggota Komisi 2 DPR, hingga Menkumham Yasona Lawli yang dulu juga duduk di komisi sama disebut ikut menerima suap dalam kasus dugaan korupsi EKTP ini. Kemudian Jaksa KPK juga pada sidang mengumumkan nama-nama yang diduga menerima aliran dana korupsi baik Ganjar maupun Yasona termasuk di dalamnya. Nah, ada ini ya. Nah, penerimaannya berapa miliar ini banyak sekali. Kemudian nah ini Ahok juga terlibat. Salah satu nama yang kerap disebut terlibat kasus ini adalah calon gubernur DKI. Nah, bahwa dirinya adalah sosok paling keras menentang proyek pengadaan EKTP. Namun dia membantah. Nah, ini dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK pada sidang Kamis, nama Ahok tidak ada dalam daftar penerimaan dana korupsi. Nah, memang akhirnya banyak netizen yang mencuit dan tidak terima dengan kasus ini ya. Dampaknya memang kemudian larangan siaran langsung. Nah, ini. Nah, jadi kasus EKTP ini menjadi ramai diperbincangkan di sosial media ya. Karena memang ya tidak kasus korupsi di Indonesia ini kan udah sangat sering sekali ya menyebabkan negara rugi. Sementara fasilitas dan kemudian pendidikan di Indonesia masih kurang maju gitu. Padahal jika uangnya tidak dikorupsi ya kemungkinan semuanya itu ya akan berjalan dengan baik gitu. Bisa untuk bangun sekolah tadi kan yang disebut ya, tapi entah gimana lah, mudah-mudahan cepat selesai aja ini ya. Ya, kemudian ini ada daftar-daftar yang dilansir oleh kompas.com. Ada Gamawan Fauzi, Dianggraini, Derajat Wisnu Setiawan, nama anggota panitia lelang. Kemudian Husni Fahmi, Anas Urbaningrum, Melsias Marcus Mekeng, Oli Dondo Kambe, Tamsil, Mirwan Amir, Arif Wibowo, Khairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunanjar, Mustakoweni sejumlah, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Miriam Lindoko, Markus Yasona Lawli, Tibul Umam, M. Jafar Hapsah, Ade Komarudin. Wah, ini banyak sekali ya. Nah, PT melibatkan perusahaan juga. Ya, itulah kasus yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu tentang korupsi EKTP. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah ya. Ya, kita mudah-mudahan cepat selesai dan ya tidak ada korupsi lagi.
Oke, terima kasih. Itulah berita pada pagi hari ini, Sabtu 11 Maret 2017. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.